Judulnya Bapak Ibu, tanpa Tuhan semua sia-sia. Mari kita buka Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tuh, ya, sia-sia kalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Jadi sia-sia tanpa Tuhan. Membangun rumah, mengawal kita, bahkan juga untuk mencari makan sia-sia. Ya, itu ada dalam versi bahasa Inggris ayat 2-nya, bisa ditampilkan bahasa Inggris. Jadi to eat the bread of sorrow. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Itu adalah sudah dapat rotinya susah payah, dari bangun pagi-pagi sampai jauh malam hati ngelembur. Rotinya juga roti yang penderitaan. Haleluya Bapak Ibu. Tapi bagi kita, orang yang dikasihi Tuhan, maka kita lagi tidur pun kita mendapatkan dari Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sekarang lihat kepada saya jelaskan lebih dalam lagi. Ayat ini Bapak Ibu, ini tidak berlaku bagi semua orang Kristen. Hanya berlaku bagi orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan lah Allah bisa mengasihi. Kalau menyebut dirinya hamba, sampai kapanpun kasih Tuhan tidak akan pernah pada orang. Karena Tuhan tidak pernah mengasihi hamba. Hamba itu tidak punya hak waris. Hamba Abraham harus diusir karena hamba tidak berhak atas warisan Abraham. Ya, hanya anak yang berhak atas ayat ini. Karena hanya anak yang berhak dicintai, dikasih. Sama seperti di rumah saudara, di keluarga. Ya, anak adalah wajar kalau saudara kasih. Benar Bapak Ibu? Anak wajar, tapi pembantu saudara kasih pasti skandal itu. Karena itu hanya anak yang berhak mendapatkan kasih. Dan bagi anak saudara, lagi tidur pun dia, ketika anak saudara masih kecil, apa yang saudara lakukan terhadap kecil? Anakku, kamu anak pinter, anak baik. Papa sudah nyiapin kamu sekolah yang bagus. Kamu nanti jadi sarjana ya. Namun nanti anak pinter, Papa siapkan sekolah yang bagus, sekolah internasional, pokoknya yang top. Haleluya Bapak Ibu. Sudah direncanakan masa depannya. Papa juga sudah menyiapkan kamu rumah. Kamu nanti tinggal masuk aja. Papa sudah beli, udah investasi rumah di mana-mana, apartemen di mana-mana. Kamu nanti tinggal pakai aja. Demikian juga makanan. Oh, Papa sudah nyiapkan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Haleluya Bapak Ibu. Kalau anak wajar saudara lakukan demikian. Lagi tidur pun dia, saudara sudah rencanakan hal yang baik untuk dia. Benar Bapak Ibu? Tapi untuk membantu, kamu sudah kerja 10 tahun, saya sekolahkan salon. Nah, supaya kamu nanti bisa bekerja salon. Saya sekolahkan kamu bahasa Inggris, supaya kamu bisa jadi TKW di Arab sana. Ada saudara berpikir demikian? Saya yakin enggak? Ya Bapak Ibu, benar? Jadi bagi anak wajar saudara punya rencana demikian. Menyiapkan rumahnya, menyiapkan makanannya, menyiapkan perlindungannya. Tapi bagi pembantu, bagi hamba, itu tidak wajar. Karena itulah ayat ini hanya berlaku bagi saudara yang menyebut diri saudara anak. Karena hanya anak lah yang berhak mendapatkan kasih dari bapaknya, kasih dari Allah, Allah Bapa kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari saudara menyebut sebagai anak, maka saudara berhak mendapatkan kasih Allah. Dan anak juga yang berhak atas warisan. Saudara mewariskan harta saudara kepada siapa? Saya yakin kepada anak saudara, bukan pembantu saudara, bukan kepada sopir saudara. Benar Bapak Ibu? Benar? Haleluya. Karena itulah ketika saudara menyebut saudara hamba, sampai kapanpun saudara tidak akan berhak mendapatkan hak waris dari surga. Saudara terusir. Seperti hamba Abraham, Hagar, Ismail terusir. Hamba tidak layak mendapat warisan. Anak, yes. Karena itulah saudara hari ini sebutkan diri saudara anak, maka saudara berhak atas kasih Allah. Yang kedua, saudara berhak atas warisan dari Allah. So, hanya anaklah yang berhak mendapatkan semuanya di dalam kehidupannya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi ini harus Tuhan, maka semuanya bisa berhasil. Amin Bapak Ibu. Ya, dunia sekarang penuh dengan ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Penuh iptek, wah teknologi, apalagi gadget Bapak. Wah, handphone, waduh, cepat sekali. Ada versi ini, ada iPhone, ada 5, ada segala macam, ada iPad, ada segala macam. Lihat Bapak Ibu. Bahkan juga internet juga. Sekarang juga pakai internet. Untuk apa? Penyebar luasan firman gitu Bapak Ibu. Internet itu, luar biasa. Haleluya. Nah, walaupun demikian banyak teknologi berkembang sekarang, iptek, tetapi krisis masih tetap terjadi di dunia. Bahkan menjadi pusat dunia saja, Amerika pusat teknologi, Eropa pusat teknologi, nyatanya kolaps juga mereka. Benar Bapak Ibu?
Sekarang malah bergeser, pusat ekonomi itu ke Asia. Nggak tahu gimana, itu memang terjadi secara alami, Bapak Ibu. Orang kan sekarang ingin menjual barang murah supaya banyak yang beli, benar Bapak Ibu? Lah sekarang tenaga kerja di Eropa, di Amerika itu mahal minta ampun, tinggi sekali. Lah sekarang mereka investasi ke RRT sana, mereka dapatkan buruh yang murah. Ke Indonesia dapat buruh yang murah. Artinya apa? Nanti produk mereka nilainya rendah, kompetitif, harga murah. Itulah sebabnya kalau masih di negara mereka, investasinya rugi mereka, harganya terlalu tinggi. Karena itulah sekarang banyak investasi mengalir ke Asia. Tapi akibatnya Eropa kering, Amerika kering. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Karena itu sekarang Eropa itu lagi sunset gitu. Jadi walaupun demikian, dunia penuh dengan teknologi Bapak Ibu, tapi dunia masih mengalami krisis. Tapi kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hakikatnya. Hakikatnya siapa? Yesus. Jadi apapun yang didapatkan dunia hari ini, itu adalah bayangan dari Yesus. Masalah rumah, Yesus menyediakan rumah yang kekal di surga. I know Ibu. Damai sejahtera, oh Yesus memberikan damai sejahtera hakikat. Dunia juga memberikan damai sejahtera. I know Ibu. Ya, Yesus memberikan makanan yang kekal. Dunia sekarang memberikan makanan yang tidak kekal Bapak Ibu. Makanan yang juga banyak racunnya, makanan banyak pestisidanya, segala macam. Benar. Tapi ketika kita nanti terima perjamuan kudus, ini benar-benar makanan, ini benar-benar minuman. I know Bapak Ibu. Karena itulah sekarang orang menjerit, mengalami resesi, menjerit masalah penyakit, menjerit masalah banyak hal, masalah mereka. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan Yesus sang hakikat. Tapi hari ini kita punya Yesus, maka hari ini apapun masalah kita percaya bersama Yesus kita dapatkan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Iya, masalah pakaian, masalah makanan, masalah apa? Dunia mencarinya. Tuhan juga tahu bahwa kita membutuhkannya, tapi Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya. Itu berbicara apa? Yesus. Kenapa harus cari Yesus? Karena di dalam Yesus ada semua. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Keselamatan dalam Yesus ada. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Kesembuhan dalam Yesus ada. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Berkat dalam Yesus ada. Karena itulah dapat Yesus, dapat semua. Karena itulah cari kerajaan yang kebenarannya, cari Yesusnya, maka semua didapatkan. Jadi terjemahan yang ditambahkan sebenarnya kurang pas. Kenapa? Kalau ditambahkan seakan-akan itu ada di luar Yesus. Padahal sebenarnya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu, dapat Yesus, dapat semua. Haleluya. Coba kita lihat aja Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya nggak pas ditambahkan. Harusnya semuanya kamu dapat. Ya, harusnya terjemahan itu. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada semuanya. Ya, tadi saya sudah tunjukkan, keselamatan ada dalam Yesus. Berkat ada dalam, kuasa ada dalam Yesus. Kesembuhan ada dalam Yesus. Maka dapat Yesus, dapat semuanya. Nah, Bapak Ibu, bukan ditambahkan. Terjemahannya sebenarnya bukan ditambahkan, tapi dapat semuanya. Karena di dalam Yesus ini ada semua. Ayo Bapak Ibu, haleluya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, mari apapun yang saudara butuhkan, saudara dapatkan semuanya. Bahkan yang kita dapatkan adalah sang hakikat. Makanan yang benar-benar, minuman yang benar-benar, keselamatan yang benar-benar, damai sejahtera yang benar ada dalam Yesus. Kalau dunia hanya bayangannya aja. Makanannya juga nggak benar-benar, minuman juga nggak benar-benar, damai sejahtera juga nggak benar-benar, rumahnya juga nggak benar-benar. Amin Bapak Ibu? Iya, tapi dalam Yesus kita dapatkan semuanya yang benar-benar. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itulah sebabnya Bapak Ibu, dapat Yesus, saudara juga nggak perlu lapar, saudara nggak kelaparan. Karena itulah Raja Daud juga berkata, sampai aku tua, aku belum pernah melihat anak orang benar meminta-minta roti. Karena itulah saudara dan juga anak-anak saudara, ketika saudara tetap di dalam Yesus, saudara tidak akan minta-minta roti, saudara tidak akan minta-minta. Dan saudara bisa buktikannya apa Bapak Ibu? Di lampu merah, perempatan, coba saudara lihat, siapapun mereka yang minta-minta itu, saudara tanya, pasti orang seberang. Pasti itu, nggak ada orang Kristen, yakin saya. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Anak orang benar tidak pernah minta-minta. Itulah sebabnya juga berdasarkan ayat itu juga Mazmur itu Bapak Ibu, bahwa anak orang benar tidak minta-minta. Pak Reji paling anti kalau ada pendeta yang minta-minta. Kenapa? Menunjukkan bahwa pendeta itu bukan orang benar. Lihat Bapak Ibu, itulah sebabnya kalau pendeta yang minta-minta pasti disingkirkan Pak Paraji. Kamu bukan orang benar. Karena berdasarkan ayat, anak orang benar tidak pernah minta. Haleluya Bapak Ibu. Saudara pernah dengar Pak Paraji sangat keras terhadap pendeta yang minta-minta? Benar? Kenapa? Mengacu kepada ucapan Daud bahwa anak orang benar tidak pernah minta-minta. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, kita percaya kita di dalam Yesus, maka kita dapatkan semua yang sebenarnya. Keselamatan yang sebenarnya, damai sejahtera sebenarnya, makanan yang sebenarnya, minuman sebenarnya, sehingga kita juga nanti akan mengalami kemenangan, hidup yang kekal
yang sebenarnya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Hikmat adalah hal prinsip. Coba kita lihat Amsal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Nah, itu jelas-jelas wanita. Hikmat itu berbicara juga istri. Ketika suami memeluk istri, maka dia akan diangkat, istri akan mendapat kehormatan, akan mendapatkan banyak hal luar biasa. Sekarang tampilkan bahasa Inggris ya, Dek. Amsal tadi 4 ayat 6 sampai 8. Si for her. Ya Bapak Ibu, kata ganti wanita. Benar Bapak Ibu? Terus lanjutkan. Dan si lagi tuh, ketemu lagi si. Menunjukkan apa? Wanita. Love her. Wanita lagi. Tuh, Bapak Ibu. Si keep. Ya Bapak Ibu. Jadi hikmat itu bukan hanya berbicara Yesus, tapi juga berbicara istri. Istri itu memberikan hikmat bagi suami. Amin Bapak Ibu. Suami pakaiannya berantakan, istri berkata, "Papa, pakaiannya itu nggak matching baju sama celana." Hanya istri yang bisa peka itu, matching. Suami mah apa aja beres, pokoknya yang dipakai. Mau berantakan, mau nggak matching, nggak ada urusan. Tapi biasanya istri kan, "Papa, dasinya kayaknya nggak cocok deh sama kemejanya." Yang ngomong siapa biasanya? Istri. Istri lebih berhikmat. Ya Bapak Ibu. Tuh, wanita kan? Jadi hikmat itu menuju juga wanita, istri. Persis ya. Haleluya Bapak Ibu. Kata ganti wanita semua kan? Benar. Karena itu ketika suami akrab dengan istrinya, memeluk istrinya, ada kesatian istri, doanya juga tokcer. Tapi ketika suaminya berantem terus, nggak pernah meluk istrinya, doanya mentok. Karena apa? Si istri yang berhikmat jauh dari suaminya. Jadi hikmat bukan hanya berbicara tentang Yesus, tapi hikmat juga berbicara tentang istri. Karena itulah suami harus ada kesatian dengan istri, harus juga sering-sering meluk istri. Maka pada saat itulah dia angkat naik, dia terpelihara sempurna, makanan juga terurus, pakaiannya juga terurus, semua terurus. Amin Bapak Ibu, ya kan? Ya, iya. Karena itulah ibu-ibu, saudara adalah yang berhikmat untuk suami saudara. Haleluya. Kalau enggak nanti suami saudara berantakan pakaiannya, berantakan makanannya, berantakan segalanya. Amin Bapak Ibu, kehidupan juga berantakan. Karena itulah hari ini kita bisa belajar bahwa berhikmat bukan hanya berbicara tentang Yesus, tapi itu juga berbicara tentang istri-istri kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nggak tahu saya kenapa Alkitab bahasa Indonesia nggak terlalu jelas. Ya Bapak Ibu. Bahasa Inggris jelas banget. Benar Bapak Ibu ya? Haleluya. Mungkin karena apa? Kata ganti wanita itu jelas. She, her. Haleluya. Bahasa Indonesia enggak, dia. Dia ini bisa laki-laki perempuan, tergantung konteksnya. Benar Bapak Ibu? Kalau bahasa Inggris kan jelas itunya. Haleluya. Tuh, saudara itu. Jadi hikmat itu bukan hanya berbicara Yesus, tapi juga berbicara ibu-ibu. Jadi bapak-bapak sering-seringlah meluk istri. Terus ada kesatian, sukses hati hidupmu. Karena itulah ada peribahasa Indonesia juga. Di balik suksesnya suami ada istri di belakangnya yang kuat. Itu benar itu. Haleluya, itu benar itu. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, benar itu. Karena itu jangan cekcok lah sama istri. Haleluya. Hal yang utama adalah hikmat. Itu dalam bahasa Ibrani adalah rasid. Karena itulah di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu dikatakanlah barasid Elohim. Jadi itu adalah yang permulaan. Hikmat adalah yang terpenting, hikmat adalah permulaan, hikmat adalah yang prinsip. Ya, karena itulah hikmat itu bukan diperoleh dengan membaca buku, bukan Bapak Ibu, dengan ikuti kursus, dengan ikuti banyak seminar, tidak Bapak Ibu. Tapi hikmat itu hanya datang dari Allah. Kalau tadi ikut kursus, baca buku itu pengetahuan bertambah, benar. Tapi orang yang punya pengetahuan bertambah, punya pengetahuan yang banyak, bukan berjamin dia bijaksana. Benar Bapak Ibu? Apakah ada jaminan profesor bijaksana? Ada aja juga profesor yang jahat. Ya Bapak Ibu, ada aja profesor yang gak bijak. Benar Bapak Ibu? Iya. Jadi kebijakan itu, hikmat itu hanya datang dari Allah. Baca buku itu menambah pengetahuan bagi setiap kita. Iya. Ya, semakin tua juga bukan semakin berhikmat, itu nggak selalu jaminan. Sama seperti pada saat seorang wanita tertangkap basah berzina,
Iya, itu juga banyak orang tua di situ. Iya, pada saat itu mereka akan nimpuki wanita itu. Tapi Yesus kemudian berkata, barang siapa yang merasa tidak berdosa, dialah yang pertama kali nimpuki dengan batu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu demi satu orang Yahudi itu pergi meninggalkan wanita itu tadi. Dimulai dari orang yang paling tua. Jadi saudara jangan lupakan itu, dimulai dari orang yang paling tua. Banyak yang tua-tua juga, itu gak bijaksana. Aduh Bapak Ibu, iya, haleluya. Iya, karena itulah kebijakan itu bukan ditentukan oleh umur, bukan ditentukan dengan baca buku, tapi ditentukan bagaimana dia berhubungan dengan Allah. Karena hikmat itu hanya berasal dari Allah saja. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, hikmat itu juga berasal dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari upaya sendiri. Dan itu yang terjadi pada saat Adam dan Hawa Bapak Ibu. Mereka ingin berhikmat, tapi caranya salah. Mereka mengambil dari pohon yang salah, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Justru bukan yang berhikmat mereka, justru mereka terusir dari Taman Eden. Mereka justru terusir dari persoalan dengan Allah. Mereka justru mengalami kutuk Bapak Ibu. Karena itulah hikmat hanya bisa didapatkan dari Allah. Hikmat hanya Allah saja. Tapi pengetahuan itu bisa dari dunia. Dari mana saja bisa saudara dapatkan, dari buku, dari les, dari kursus, segala macam. Tapi hikmat hanya berasal dari Allah saja. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu mau makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Baik dan yang jahat ini Bapak Ibu, ini adalah upaya sendiri untuk mengupayakannya. Tetapi Allah sebenarnya telah memberikan satu pohon lagi, namanya pohon kehidupan. Dan inilah menunjuk nanti kepada Yesus Bapak Ibu, bahwa di dalam Yesus itu ada kebaikan semuanya. Inilah yang harusnya kita dapatkan. Kebaikan, kebenaran hanya dapat dari Allah saja. Amin Bapak Ibu, bukan upaya sendiri. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat itu upaya manusia untuk baik Bapak Ibu, jadi usaha sendiri. Dan dunia memang menawarkan demikian. Ya Bapak Ibu, tapi bagi kita hari ini kebenaran hanya ada dari Allah saja. Ketika saudara mengusahakan kebaikan saudara sendiri, saudara hidup dalam Taurat, saudara tidak akan pernah berkenan di depan Allah. Karena ayat Galatia berkata, saudara tidak pernah benar dengan melakukan hukum Taurat, tapi saudara hanya benar ketika saudara mengimani Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 16. Iya, jadi kebenaran kita hanya Yesus. Cari kebenaran di dalam Yesus. Cari yang baik dalam Yesus, bukan dengan upaya kita sendiri. Kalau upaya saudara sendiri, saudara pasti gagal. Gagal seperti Adam dan Hawa. Ayo Bapak Ibu, karena itulah hari ini mari andalkan kebaikan dari Yesus. Karena itulah kita perlu iman Yesus, maka semua kebaikan Allah akan kita dapatkan dari kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Yes. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu sebenarnya menunjuk kepada siapa nanti kelak Bapak Ibu? Kepada apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu membuat orang kenal yang baik dan jahat. Ya Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini tidak cukup kita tahu yang baik dan jahat, tapi kita perlu hal yang baiknya sebenarnya. Dan hal yang baik sebenarnya bukan saudara upayakan, tapi hal yang baik sebenarnya saudara terima dari apa yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Amin. Coba kita lihat Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu berdosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ayo Bapak Ibu. Ya. Jadi lewat hukum Taurat kita tahu kita berdosa atau tidak. Saya ambil contoh ya. Saudara mungkin ditanya begini, apakah kemarin saudara berbuat dosa? Mungkin saudara berkata, oh enggak, rasanya saya tidak berbuat dosa. Tapi kalau saudara periksa dengan Alkitab, maka saudara langsung ketahuan beberapa dosa saudara lakukan. Ya, mungkin saudara kemarin berangkat kerja, mungkin kerja saudara tinggal di Tebet ini, tapi kerjaannya di Bogor. Maka saudara pasti lewat tol. Nah, ketika lewat tol, lagi ngantri, tiba-tiba ada yang nyerobot orang, di depan saudara, kaget saudara, maki-maki, hampir berantem lagi. Saudara kaget, saudara hampir celaka. Dan saudara, apa terjadi? Ketika saudara marah, maka menurut Taurat, saudara telah membunuhnya di dalam hati. Sudah satu dosa. Ternyata jalan tolnya itu macet, ada kecelakaan. Waduh, seharusnya saudara kerja, masuk kerja jam 8. Ternyata saudara masuk kerja, tiba di kantor jam 8.30. Sudah telat 30 menit. Dan saudara tahu kalau telat, itu artinya mencuri waktu kerja saudara 30 menit. Berarti sudah melanggar hukum pencurian. Lalu kemudian masuk kantor, ketemu bos yang enak, ruangannya enak, kerjanya meeting melulu. Meetingnya juga enak, di hotel, di restoran mahal, dibayar di kantor lagi. Dan saudara berpikir, saya harus merebut jabatan itu. Ya, dalam hati saudara berkata, aku harus merebut jabatan itu suatu hari kelak.
Dan saudara tahu, ketika saudara berkata demikian, saudara sudah melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang ke-10 berkata, jangan mengingini apapun milik sesamamu, termasuk jabatannya. Saudara melanggar, 3 dosa udah. Saudara lihat itu? Langsung kita periksa Alkitab, langsung saudara ketahuan berdosa. Kemudian pulang dari kantor, mampir dulu di mall. Lagi jalan-jalan di mall, ketemu Syahrini. Waduh, wow, dahsyat men. Wah, ternyata lebih indah dari aslinya dari TV. Saudara melototin kayak radar gitu. Saudara sudah berdosa yang keempat, mengini wanita di dalam hati saudara. Saudara sudah berzina dalam hati. Sudah 4 dosa saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika saudara analisa kehidupan saudara, maka Taurat membuat saudara mengenal dosa. Lalu Pak, tujuan Taurat itu untuk apa Pak? Saudara tahu tujuan Taurat itu untuk apa? Ya, ekstrimnya Bapak Ibu, sebenarnya Allah memberikan Taurat ini kepada orang Israel bukan untuk dilakukan. Lalu untuk apa Pak? Ini untuk menuntut mereka akhirnya sadar bahwa kami berdosa, maka kami perlu juru selamat, namanya Yesus. Ketika orang sadar berdosa, maka muncul kebutuhan untuk pengampunan dosa. Dan ketika mereka butuh pengampunan dosa, disitulah mereka sadar, aku perlu Yesus. Tanpa kesadaran adanya dosa, saudara tidak akan perlu Yesus. Ngapain perlu pengampunan dosa kalau saya tidak berdosa? Benar Bapak Ibu? Tapi justru ketika saudara berdosa lah, maka saudara perlu Yesus sebagai penebus dosa kita. Ayo Bapak Ibu, sama seperti saudara juga. Kapan saudara perlu makan? Ketika saudara lapar. Tanpa saudara lapar, saudara tidak akan perlu cari restoran. Kapan saudara beli baju? Ketika baju saudara sudah rusak, sudah bolong-bolong, sudah robek. Benar Bapak Ibu? Jadi ketika ada kebutuhan, disitulah saudara harus mengalami pemenuhannya. Karena itulah ketika orang sadar berdosa, itulah yang membuat orang kemudian perlu Yesus. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan Taurat menuntun orang datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesuslah ada pengampunan dosa. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Taurat itu sebenarnya bukan untuk dilakukan, tapi Taurat itu membuat orang kenal mereka orang berdosa. Mereka selalu gagal karena memang Taurat itu tidak bisa dilakukan. Kenapa Taurat tidak bisa dilakukan? Karena Taurat itu sempurna, sedangkan manusia itu tidak sempurna. Itulah sebabnya lewat Taurat itu sempurna, manusia sadar mereka itu berdosa. Dan ketika sadar berdosa, mereka perlu Yesus. Tanpa kesadaran berdosa, orang tidak akan perlu Yesus, tidak akan datang kepada Yesus. Apa contohnya Pak? Orang yang tidak merasa berdosa. Ketika dalam kehidupan Yesus, pelayan Yesus di Israel, siapa orang yang merasa tidak berdosa? Saudara tahu siapa orang merasa tidak berdosa? Yang golongan yang merasa tidak berdosa? Ahli Taurat, Farisi. Itulah golongan orang yang merasa benar, golongan orang merasa kudus, merasa tidak berdosa. Karena itulah saudara bisa baca di dalam kitab, tidak ada orang Farisi, ahli Taurat yang datang kepada Yesus untuk minta pengampunan dosa. Kenapa? Karena mereka merasa, aku sudah benar, aku tidak berdosa, ngapain saya datang kepada Yesus? Berapa itu? Tapi penzina, memuncukai, dan yang lain-lain, mereka berkata, aku orang berdosa. Itulah sebabnya mereka datang kepada Yesus. Karena itulah hukum Taurat ini membuat orang sadar berdosa. Ya, supaya mereka datang mencari Yesus. Ayo Bapak Ibu, jadi sebenarnya bukan untuk dilakukan. Nggak mungkin kita melakukan Taurat yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Tapi lewat Taurat itu kita sadar diri, aku itu sebenarnya orang berdosa. Supaya setiap kita hari ini bisa datang kepada Yesus, beroleh pengampunan dosa. Amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, terus kita lanjutkan lagi. Luar biasa lah pokoknya. Ya. Jadi hikmat itu Bapak Ibu, hikmat itu hanya datangnya dari Allah. Kalau pengetahuan itu bisa saudara pelajari. Tetapi seringkali orang yang penuh pengetahuan itu justru seringkali melanggarnya. Iya Bapak Ibu, saya ambil contoh ya. Profesi dokter, saya yakin kalau sudah profesinya atau ada gelarnya dokter, pasti dia kenal tentang kesehatan. Benar Bapak Ibu? Tetapi saudara bisa menemukan bukti-bukti Bapak Ibu, banyak dokter yang jelas-jelas notabene ngerti tentang kesehatan, banyak juga mereka masih merokok, yang jelas-jelas tidak sehat. Ya Bapak Ibu. Artinya apa? Jadi pengetahuan tentang kesehatan bukan jaminan bahwa dia tidak merokok, yang jelas-jelas tidak sehat. Artinya nggak jaminan orang penuh pengetahuan untuk tetap bijak. Hal yang lagi, contoh lagi, saudara bisa lihat di TV atau di media massa, banyak pelanggar hukum adalah justru orang-orang yang penegak hukum. Iya, saya baca kemarin di koran beberapa jaksa ditangkap karena segala macam, benar? Ditangkap KPK dan segala macam. Ada polisi jenderal ditangkap KPK. Mereka kan penegak hukum, benar Bapak Ibu? Jadi penegak hukum artinya apa? Hukum itu tegak. Nyatanya apa? Mereka justru membengkokkan hukum. Ya Bapak Ibu, harusnya ini tegak gini, tapi hukumnya dibengkokkan. Mereka langgar. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, jadi artinya apa? Penuh pengetahuan bukan berarti mereka
bersikap, bertindak sesuai dengan kepenuhan pengetahuan tadi. Iya, itulah sebabnya bukan jaminan profesor, doktor atau apapun gelar-gelar itu Bapak Ibu menjamin kehidupan mereka sesuai dengan pengetahuan mereka. Tapi hanya hikmat dari Allah lah yang bisa membuat kita hari ini bisa hidup terpelihara sempurna. Amin Bapak Ibu. Jadi hal yang sama juga dengan Taurat Bapak Ibu. Taurat itu adalah hukum, makanya disebut namanya hukum Taurat. Dalam bahasa Inggris itu cuma satu kata, law. Tapi saudara tahu, justru lewat hukum Taurat lah saudara mengenal dosa. Haleluya Bapak Ibu. Justru lewat hukum Taurat lah itu dipakai oleh setan sebagai senjata untuk mengalahkan manusia. Iya Bapak Ibu, itulah sebabnya Alkitab berkata, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Coba kita baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa hukum Taurat. Bagaimana bisa Pak hukum Taurat jadi kuasa dosa? Haleluya Bapak Ibu. Begini, kalau saudara pernah lihat di pengadilan itu selalu ada beberapa posisi. Pertama adalah hakimnya, kedua adalah jaksa penuntutnya, yang ketiga adalah si terdakwanya, dan yang keempat adalah si pembelanya. Biasanya gitu, ada 4 lah. Saudara tahu, semua posisi tadi ini, penegak hukum tadi, dia selalu pakai undang-undang. Dasarnya adalah undang-undang. Dibuka oleh jaksa penuntut. Bapak hakim yang terhormat, si terdakwa telah melanggar undang-undang 1 Junto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena itu dia layak untuk dihukum. Dia harus masuk penjara atau didenda 1 miliar. Dasarnya apa Bapak Ibu? Hukum. Benar Bapak Ibu? Pembela juga sama. Dasarnya hukum. Bapak hakim, tuntutan jaksa berlebihan, tidak pantas. Karena klien saya, si terdakwa, tidak melanggar semua pasal-pasal tadi. Dasarnya apa? Hukum. Hakim juga, saya kemudian memutuskan berdasarkan undang-undang ini, maka si terdakwa bebas. Dasarnya hukum. Benar Bapak Ibu? Nah, hal yang sama juga dengan kerohanian. Haleluya Bapak Ibu. Ya, hakimnya adalah Bapa di surga. Sorry Bapak Ibu, kalau saya di antara saudara jaksa, jaksanya, penuntutnya adalah iblis, pendakwa. Hei Bapa yang di surga yang mulia, si manusia ini telah melanggar hukum Taurat yang pertama, yang ketiga, yang ketujuh, yang ke-10. Karena itu dia layak dikutuk, bangkrut, penyakitan segala macam. Dasarnya Taurat. Yesus juga sama. Oh Bapakku, dia harus dibebaskan si terdakwa. Kenapa? Karena aku telah menggenapi Taurat. Karena itu dia tidak pantas dihukum, karena aku telah menjalani hukuman dosa di atas kayu salib. Bebaskan dia. Lalu Bapa di surga berkata, ya sesuai hukum Taurat yang telah digenapi oleh Yesus, maka sekarang kamu manusia bebas dari hukuman. Dasarnya Taurat. Tetapi si iblis mendakwanya berdasarkan Taurat juga. Itulah sebabnya Taurat itu menjadi senjata iblis untuk mendakwa manusia. Cepret. Tapi bagi orang yang nggak punya Yesus, yang nggak punya pembela, mati benar itu manusia. Karena memang benar manusia itu melanggar hukum. Amin. Iya. Dan dia nggak punya pembela. Ya udah, masuk neraka dia. Tapi kita orang Kristen, kita punya Yesus, pembela kita yang telah menggenapi hukum ini, yang telah menjalani hukuman dosa kita. Itulah sebabnya dalam Yesus apapun dakwaan iblis tidak berlaku lagi bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tapi dasarnya Taurat. Saudara itu, itulah sebabnya Taurat itu menjadi senjata iblis untuk mendakwa manusia, digebukin. Tapi kita hari ini beruntung, kita punya Yesus yang telah menjalani hukum Taurat ini, yang telah menggenapinya dan digenapi di atas kayu salib. Itulah sebabnya apapun dosa saudara di dalam Yesus, kita diampuni dosa-dosa kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Kolose dikatakan bahwa senjata iblis telah dilucuti oleh Yesus. Nah, mengacu kepada ayat tadi, senjatanya apa Bapak Ibu? Taurat. Senjata iblis apa? Taurat. Itulah sebabnya agar iblis tidak lagi bisa mendakwa kita, maka senjatanya harus dilucuti. Bagaimana cara dilucuti senjata ini? Lewat Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa Pak? Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, senjata iblis Taurat itu bisa nggak berlaku lagi bagi kita. Karena salib ini adalah inti dari Taurat. Bagaimana tahu inti dari Taurat? Iya, seorang Farisi bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi terutama atau apa yang menjadi inti dari hukum Taurat? Lalu Yesus menjawab apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Satu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Saudara tahu itu? Dua hukum tadi, itulah salib. Bagaimana saya tahu? Lah iya, salib itu kan ada garis vertikal dan garis datar. Benar Pak? Garis tegak inilah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan garis mendatar inilah kasih sama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi inti dari hukum Taurat bisa dikatakan dengan satu kata, salib. Dan bagaimana Yesus bisa menggenapi hukum Taurat? Lewat intinya, lewat Yesus memakukan dirinya pada kayu salib. Cepret. Dan pada saat Yesus terpaku di kayu salib, pada saat itulah Taurat tergenap dan tidak lagi berlaku bagi kita. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kapan saja iblis mendakwa kita, Yesus selalu berkata, Bapa, saya sudah menanggung dosa orang, bebaskan dia. Kapan saja iblis mendakwa, Yesus berkata, Bapa, bebaskan dia, karena aku telah menjalani hukuman dosanya. Bebas. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itulah sebabnya Bapak Ibu, iblis tidak punya senjata lagi untuk mendakwa kita. Karena itulah lewat darah Yesus kita bisa usir iblis. Iblis yang mendakwa, pergi, kamu tidak berhak lagi mendakwaku, karena darah Yesus telah membayar semua dosa-dosaku di atas kayu salib. Haleluya Bapak Ibu. Saudara bisa ngerti itu? Nah, tapi di luar sana mereka nggak punya Yesus, maka darah Yesus tidak bisa membayar mereka. Haleluya Bapak Ibu. Ya, karena itulah lewat kematian Yesus, lewat Yesus menggenapi Taurat, maka Taurat ini tidak berlaku lagi bagi kita. Karena Yesus juga berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapinya. Jadi Taurat ini tetap ada, tapi nggak berlaku bagi kita. Kenapa? Sudah dibayar Yesus. Yesus sudah membakukan dirinya di atas kayu salib. Karena itulah, lihat, Yesus memakukan dirinya di atas kayu salib. Taurat ini selesai bagi kita. Mana bukti ayatnya Pak? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Nah, ini versi bahasa Indonesia. Tapi dalam versi bahasa Inggris, bahwa Kristus adalah mengakhiri berlakunya Taurat. Nah, for Christ is the end of the law. Jadi Yesus Kristus adalah akhir dari Taurat. Karena itulah bagi kita hari ini dalam Yesus, ini masa lalu. Bye-bye, sayonara. Jadi Taurat tidak lagi berlaku bagi kita. For Christ is the end of the law. Akhir dari hukum Taurat. Law. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, Taurat tidak berlaku lagi bagi kita. Kenapa? Kapanpun Taurat dipakai oleh iblis, tidak berlaku lagi. Sehingga setiap kita dalam Yesus, kita hari ini bebas dosa, dan hari ini kita terus mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.